Selamat datang di channel saya ya. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sistem manufacturing yaitu perakitan. Untuk lebih jelasnya akan langsung kita lihat materinya ya. Menerapkan metode perakitan produk barang atau jasa. Perakitan itu sederhananya suatu produk kan kita buat komponen-komponennya. Sebelum menjadi suatu barang kita buat komponennya. Nah setelah itu kalau jadi komponen itu kita satukan, kita rakit. Untuk lebih jelasnya, ya, kasih pengertian berikut ini. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang punya fungsi tertentu. Kedua, kerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Bisa dibilang sederhananya itu suatu produk tapi masih dalam bentuk komponen. Nah, nanti kita rakit, kita assembling. Oke. Metode perakitan itu kita lihat pada dua jenis kondisi ya, yaitu ditinjau dari proses penyambungannya, dan yang kedua ditinjau dari sifat dari komponen yang dirakit. Nah, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu. Oke. Metode perakitan yang ditinjau dari proses penyambungan komponennya. Ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, metode kaskade, yaitu metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Nah, mungkin kalian pernah buat suatu alat menggunakan riveting dan keling. Nah, riveting itu kayak tembaknya itu yang digunakan untuk menggunakan kelingnya itu. Contoh kalau kita bikin rak, nah kalau menggunakan keling, nah ini menggunakan metode kaskade. Selanjutnya metode keseimbangan. Nah ini simpelnya itu, mungkin kalian pernah melihat suatu perakitan menggunakan press ya, seperti pemanasan dan pendinginan. Nah nanti itu dibuat suatu keseimbangan dalam penyambungan komponen-komponennya, seperti kayak menggunakan spot welding seperti itu. Dan yang ketiga, metode bongkar pasang knockdown. Nah ini paling sering kita jumpai, di mana kalau ada mud dan baut itu pasti masuk pada metode knockdown, yaitu proses perakitan dalam metode knockdown umumnya menggunakan sambungan baut dan mur ataupun skru. Nah, bongkar pasang lah intinya. Paling sering kita jumpai. Oke. Selanjutnya, metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Ini juga dibagi menjadi tiga bagian atau tiga tinjauan. Nah, yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Nah, simpelnya yang dapat ditukar-tukar ini itu mungkin kayak pakunya ataupun ya sesuatu yang dibuat secara massal dan itu dibuat standar lah. Nah, penjelasannya itu pada metode ini bagian yang akan dirakit dapat ditukar satu sama lain karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DN, GIS, dan lain sebagainya. Ya, singkatnya itu suatu komponen yang itu sesuai standar baik ISO, DIN, GIS, dan itu distandarkan bahkan jika kita ganti itu dengan komponen punyanya produk lain, tapi komponen serupa itu bisa karena sudah standar dan bisa ditukar-tukar.
Yang kedua, dengan pemilahan. Nah, ini hampir mirip dengan ditukar-tukar, tapi ada ukuran-ukurannya. Jadi, dipilah berdasarkan ukuran, berdasarkan massa, dan lain sebagainya. Jadi, kalau yang pertama itu nggak ada batasannya, yang kedua ada batasan-batasannya. Dan yang terakhir secara individual. Nah, ini lebih terperinci lagi, yang di mana pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan. Jadi udah berpasang-pasangan. Dan ini perakitannya tuh step by step. Kalau kita perakitan secara individual, karena apa? Harus urut. Kalau nggak urut, nggak sesuai pasangannya. Oke. Faktor yang mempengaruhi proses perakitan. Yang pertama, jenis bahan yang akan dirakit apa? Dari bahan yang kita gunakan untuk merakit apa? Yang kedua, kekuatan yang dibutuhkan. Ketiga, pemilihan metode penyambungan. Keempat, pemilihan metode penguatan. Kelima, penggunaan alat bantu perakitan. Keenam, toleransi. Ketujuh, bentuk tampilan produk. Kedelapan, ergonomis. Kesembilan, finishing. Nah, dari kesembilan hal ini, dari mulai awal, dari mulai bahannya apa, kekuatan dibutuhkannya berapa, pemilihan metode penyambungan penguatan seperti pemasannya, mungkin penyambungan pakai privet, atau mungkin kalian menggunakan spot welding dan sebagainya, lalu menggunakan alat bantu, alat yang kalian gunakan itu apa, toleransinya berapa, toleransi mungkin 0,2, 0,3 atau dan sebagainya, yang mungkin biasanya 0,01, sangat kecil sekali, lalu bentuk tampilan produknya seperti apa, lalu dari segi ergonomis, ekonomis, dan sebagainya, dan terakhir finishing. Prosedurnya gimana sih? Sebenarnya ada 3 sih menurut saya. Persiapan, jadi kalau kalian mau merakit, harus siapkan dulu alat dan bahannya kan, apa aja yang dibutuhkan. Lalu pelaksanaan, nah setelah persiapan, eksekusi, pelaksanaannya. Nah setelah dilaksanakan, terakhir penyelesaian. Mungkin kalau seperti pabrik mobil itu, waktu setelah berakhir maka akan ada finishing, bisa untuk tes drive, pengecekan apakah komponen-komponen yang dipasang itu berfungsi atau tidaknya. Oke, mungkin untuk materi perakitan untuk hari ini itu saja. Sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan saya melalui kolom komentar, baik dari GC maupun dari channel YouTube ini. Terima kasih.